Administrasi dan Manajemen Sekolah dengan dosen pembimbing Dr. Andrus Laude Amaludin, SPD, MPD, akan memaparkan materi atau hasil materi dari kelompok kami yang berjudul Peran Guru dalam Administrasi Pendidikan. Untuk lebih jelasnya akan dipaparkan atau dijelaskan oleh anggota dari kelompok kami. 2000 years later. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Makmur, NIM A1P118028. Nah, di sini saya akan menjelaskan poin yang pertama, yaitu pengertian administrasi pendidikan dalam profesi guru. Nah, berbicara tentang administrasi pendidikan dalam kaitannya profesi guru, maka saya akan menjelaskan dari definisi kata per kata. Administrasi pendidikan dalam profesi guru terdiri dari 3 suku kata utama. Yang pertama, administrasi. Administrasi sendiri memiliki pengertian atau definisi yang berasal dari bahasa Latin, yaitu kata ad dan ministrat, yang ketika digabungkan memiliki arti yaitu melayani, membantu, maupun mengarahkan. Kemudian, kata pendidikan. Pendidikan dapat diartikan sebagai suatu proses pembelajaran, pengetahuan, kemampuan, maupun keterampilan yang dimiliki oleh seseorang. Kemudian, kata profesi guru. Profesi guru merupakan suatu pekerjaan yang membutuhkan keahlian tertentu. Nah, khususnya profesi guru berarti keahliannya adalah di bidang pengajaran, bimbingan, dan pendidikan. Nah, secara umum, pengertian administrasi pendidikan dalam profesi guru dapat dimaknai bahwa suatu proses kegiatan dalam hal mengembangkan kemampuan seorang guru dalam mengelola administrasi atau memberikan pelayanan terhadap peserta didik dan segala yang berkaitan dengan aktivitas pendidikan. Nah, adapun proses dan rangkaiannya yaitu dijelaskan di dalam Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, menyatakan bahwa administrasi pendidikan itu merupakan segala rangkaian yang terdiri dari proses perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, pengawasan, pengarahan, dan hingga yang terakhir yaitu evaluasi atau bimbingan. Nah, tujuannya adalah untuk mencapai proses pembelajaran atau administrasi yang diinginkan dengan memanfaatkan segala fasilitas yang ada, termasuk personil, yaitu dalam hal ini guru, kemudian material, dalam hal ini peralatan yang digunakan atau bahan-bahan yang digunakan, kemudian yang terakhir adalah spiritual, yaitu kemampuan untuk melakukan bimbingan terhadap keberlangsungan proses administrasi di sekolah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 2000 years later. Perkenalkan, nama saya Halim Rois. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi dari kelompok saya. Oke, langsung saja. B. Ruang lingkup administrasi pendidikan. Bidang-bidang yang tercakup dalam administrasi pendidikan adalah sangat banyak dan luas, tetapi yang sangat penting dan perlu diketahui oleh para kepala sekolah dan guru-guru adalah sebagai berikut. A. Bidang tata usaha sekolah meliputi 1. Organisasi dan struktur pegawai tata usaha. 2. Anggaran belanja keuangan sekolah. 3. Masalah kepegawaian dan personalia sekolah. 4. Keuangan dan pembukuannya. 5. Korespondensi atau surat menyurat. 6. Masalah pengangkatan, pemindahan, penempatan,
laporan, pengisian buku induk, raport, dan sebagainya. B. Bidang personalia murid meliputi 1. Organisasi murid, 2. Masalah kesehatan murid, 3. Masalah kesejahteraan murid, 4. Evaluasi kemajuan murid, 5. Bimbingan dan penyuluhan bagi murid. C. Bidang personalia guru meliputi 1. Pengangkatan dan penempatan tenaga guru, 2. Organisasi personal guru, 3. Masalah kepegawaian, 4. Masalah kondite dan evaluasi kemajuan guru, 5. Refreshing dan upgrading guru-guru. D. Bidang pengawasan atau supervisi antara lain 1. Usaha membangkitkan semangat guru-guru dan pegawai tata usaha dalam menjalankan tugasnya masing-masing sebaik-baiknya. 2. Mengusahakan dan mengembangkan kerjasama yang baik antara guru, murid, dan pegawai tata usaha sekolah. 3. Mengusahakan dan membuat pedoman cara-cara menilai hasil-hasil pendidikan dan pengajaran. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyambung dari apa yang dijelaskan teman saya sebelumnya, saya di sini akan menjelaskan ruang lingkup administrasi pendidikan secara umum. Yang pertama, administrasi kurikulum meliputi pembukuan dan pendataan jumlah mata pelajaran yang akan diajarkan, waktu tersedia, jumlah guru beserta pembagian jam pelajaran, jumlah kelas, penjadwalan, buku yang dibutuhkan, program semester, evaluasi, program tahunan, dan kalender pendidikan. Yang kedua, ketenagaan pendidikan yang meliputi kumpulan surat lamaran dan penerimaan pegawai, mutasi, surat keputusan, surat tugas, berkas-berkas tenaga kependidikan, daftar umum kepegawaian. Yang ketiga, administrasi kesiswaan yang meliputi organisasi dan perkumpulan murid, masalah kesehatan dan kesejahteraan murid, penilaian dan pengukuran kemajuan murid, bimbingan dan penyuluhan bagi murid. Yang keempat, administrasi sarana dan prasarana pendidikan yang meliputi buku, perencanaan pengadaan barang, buku pembagian dan penggunaan barang, buku perbaikan barang, dan lain sebagainya. Yang kelima, administrasi keuangan atau pembiayaan pendidikan yang meliputi keuangan pendaftaran siswa baru, uang gedung, uang seragam, uang peralatan sekolah, SPP, dan lain-lain sebagainya. Administrasi perkantoran yang meliputi surat masuk dan keluar, buku tamu, buku-buku. Yang keenam, administrasi perkantoran yang meliputi surat masuk dan keluar, buku tamu, buku patung terkait penyelenggaraan pendidikan. Yang ketujuh, administrasi unit-unit penunjang kependidikan yang meliputi bimbingan konseling, UKS, pramuka, olahraga, dan kesenian. Yang kedelapan, administrasi layanan khusus pendidikan yang meliputi konsumsi, layanan antar jemput, bimbingan khusus di rumah. Yang kesembilan, administrasi tata lingkungan dan keamanan sekolah yang meliputi perencanaan tata tertib dan pertamanan di sekolah, jadwal penjaga, dan jadwal kebersihan. Yang ke-10, administrasi hubungan dengan masyarakat yang meliputi hasil kerjasama, program-program humas, dan sebagainya. Baiklah, saya kira sekian penjelasan mengenai ruang lingkup. Administrasi kependidikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Kapsar. Saya akan melanjutkan pemaparan materi dari kelompok kami. Materi berikutnya yaitu fungsi administrasi pendidikan. Ada beberapa fungsi administrasi pendidikan. Pertama yaitu perencanaan. Perencanaan merupakan kegiatan awal yang harus dilakukan dalam kegiatan administrasi.
dan sekaligus sebagai persiapan sebelum suatu usaha dilakukan. Rencana merupakan prasyarat dalam melakukan usaha apapun. Kedua, pengorganisasian. Pengorganisasian menurut sebagian adalah keseluruhan proses pengelompokan orang-orang, alat-alat, tugas, tanggung jawab, dan wewenang sedemikian rupa sehingga tercipta suatu organisasi yang dapat digerakkan menjadi suatu kesatuan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan. Ketiga, pengarahan. Pengarahan menurut Nur Hadi tahun 1983 adalah usaha memberikan bimbingan dan pengarahan yang diberikan sebelum suatu kegiatan pelaksanaan dilakukan untuk memelihara, menjaga, dan memajukan organisasi melalui orang-orang yang terlibat baik struktural maupun fungsional agar setiap kegiatan yang dilakukan nantinya tidak terlepas dari usaha pencapaian tujuan pendidikan. Keempat, pengkoordinasian. Koordinasi merupakan kegiatan mengatur dan mengintegrasikan kegiatan para bawahan, metode, bantuan, ide, dan saran-saran dalam suatu kegiatan yang lebih besar, secara harmonis, saling menunjang sehingga kegiatan berlangsung secara efektif dan terarah pada pencapaian tujuan. Kelima, pengawasan. Pengawasan menurut Suagiang tahun 1986 adalah proses pengamatan daripada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatur Rahman. Saya akan melanjutkan pemaparan materi dari kelompok kami. Materi selanjutnya yaitu tujuan administrasi pendidikan. Tujuan administrasi pendidikan adalah meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan operasional pendidikan guna tercapainya tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan di sekolah terbagi atas tujuan jangka pendek, tujuan jangka menengah, dan tujuan jangka panjang. Oke, yang pertama, tujuan jangka pendek. Tujuan jangka pendek tujuannya adalah agar tersusun dan terlaksananya suatu sistem pengelolaan instrumental proses pendidikan guna tercapainya pelaksanaan tujuan pendidikan di sekolah secara efektif dan efisien dan menunjang berhasilnya dan menunjang tujuan pendidikan di sekolah. Tujuan jangka menengah. Tujuan jangka menengah tujuannya adalah untuk menunjang tercapainya tujuan institusional masing-masing jenis dan jenjang seperti yang digariskan pada kurikulum. Yang ketiga, tujuan jangka panjang. Tujuannya adalah untuk tercapainya tujuan pendidikan nasional seperti digariskan oleh UU Sisdiknas nomor 2 tahun 1989. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rismayana. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan dari kelompok kami, yaitu tentang peran guru dalam administrasi pendidikan. Dalam hubungannya dengan pengadministrasian, seorang guru dapat berperan sebagai yang pertama yaitu pengambilan inisiatif, pengarah, dan penilaian kegiatan-kegiatan pendidikan. Hal ini berarti guru turut serta memikirkan kegiatan-kegiatan pendidikan yang direncanakan serta nilai. Yang kedua yaitu wakil masyarakat. Ini berarti dalam lingkungan sekolah guru menjadi anggota suatu masyarakat. Guru harus mencerminkan suasana dan kemauan masyarakat dalam arti yang baik. Ketiga yaitu orang yang ahli dalam mata pelajaran. Guru bertanggung jawab untuk mewariskan
kebudayaannya kepada generasi muda yang berupa pengetahuan. Yang keempat yaitu penegak disiplin. Guru harus menjaga agar terciptanya suatu disiplin. Yang kelima yaitu pelaksanaan administrasi pendidikan. Di samping mengajar, guru pun bertanggung jawab akan kelancaran jalannya pendidikan. Dan ia harus melaksanakan kegiatan-kegiatan administrasi. Yang keenam yaitu pemimpin generasi muda. Masa depan generasi muda terletak di tangan guru. Guru berperan sebagai pemimpin mereka dalam mempersiapkan diri untuk anggota masyarakat yang dewasa. Yang ketujuh yaitu penerjemah kepada masyarakat. Artinya, guru berperan untuk menyampaikan segala perkembangan kemajuan dunia sekitar kepada masyarakat, khususnya masalah-masalah pendidikan. 2,000 years later. Nah, itulah tadi pemaparan materi singkat dari kelompok kami. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak dosen yang telah memberikan bimbingannya kepada kami dalam mata kuliah Administrasi dan Manajemen Sekolah. Sekian, kurang lebihnya mohon dimaafkan, dan saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.